Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas lagi apakah Pos Indonesia masih dalam keadaan di ujung tanduk. Nah, hari ini juga kami sudah memberikan episode yang ke-28 dan ini ke-29 sebagai lanjutan sekaligus penyempurnaan untuk episode 28. Oh ya, lupa saya mohon maaf kepada Kang Gani, mantan Ketua DPW SPP Jawa Barat. Nelpon kemarin lama banget dan beliau ingin memberikan usulan. Tapi mohon maaf saya belum sempat menanggapi karena beliau masih merahasiakan usulannya dan ya seharusnya beliau ke regional atau gimana gitu untuk memberikan usulan itu. Yuk kita lanjutkan yang kita bahas tadi, yang lanjutan dari tentang suku. Nah, kasus tekanan likuiditas Pos Indonesia memiliki kemiripan dengan restrukturisasi korporasi yaitu di Waskita Karya, sama ya modelnya, dan PT Garuda. Itu sudah saya ceritakan di atas. Nah, pertanyaan siapa saja pemegang suku itu? Pemegang suku korporasi tidak dipublikasikan dalam bentuk nama individu atau satu persatu instansi ke masyarakat umum karena merupakan data rahasia nasabah yang terlindung Undang-Undang Pasar Modal dan disimpan secara elektronik di KSEI. Meskipun demikian, berdasarkan mekanisme pasar modal dan struktur emisi suku ijarah berkelanjutan Pos Indonesia tahap 1 2024 dan 2025 tahap 2, kategori para pemegang suku tersebut dapat dipetakan secara jelas melalui profil investor penawaran umum sebagai berikut, yaitu investor institusi, itu pemegang terbesar. Suku ijarah yang komersial BUMN umumnya didominasi oleh investor institusi berskala besar, yaitu perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, penempatan wajib untuk memenuhi rasio kecukupan modal, solvabilitas berbasis syariah, dana pensiun, baik dapen BUMN maupun swasta. Kemudian manajer investasi, ini membeli suku ini untuk dijadikan aset dasar, underlying aset, produk reksadana pendapatan tetap syariah, perbankan syariah yang menempatkan pada instrumen surat berharga korporasi yang aman. Investor retail juga ada, masyarakat umum, dan perwakilan hukum wali amanat yang terkait dengan itu. Nah, ini menjawab tadi ya, kurang berapa kali lagi Pos harus membayar suku ini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, seri A tenor 3 tahun, sisa 6 kali bayar lagi. Ini jatuh temponya 8 Januari 28. Kemudian seri B tenor 5 tahun, sisa 14 kali bayar lagi, tempo akhir 8 Januari 2020. Seri C tenor 7 tahun, sisa 22 kali bayar lagi, tempo akhir 8 Januari 2032. Nah, resikonya gimana? Berikut konsekuensi logis hukum dan finansial di pasar modal Pos Indonesia. Jika berhasil bayar, maka ya kondisi ini sesuai dengan proposal dalam RPSI tanggal 9 Agustus nanti, Pos Indonesia mampu memenuhi pembayaran, jadwal pembayaran baru yang disepakati. Bagi Indonesia ya pemulihan likuiditasnya jadi pulih, perbaikan peringkat kredit dari C menjadi A, kepercayaan pasar pulih lagi, dan bagi investor modal pokok selamat, kemudian kepastian imbalan. Nah, jika tidak berhasil bagaimana? Kalau proposal ditolak atau mengalami gagal bayar lagi, maka bagi PT Pos status cedera janji, default pilot. Secara hukum pasar modal Pos Indonesia akan dinyatakan default. Ini membuka pintu bagi investor melalui wali amanat untuk mengajukan tuntutan kepailitan atau PKPU ke pengadilan niaga. Yang kedua, penyitaan aset jaminan. Jadi wali amanat Bank BTN berhak menyita dan mengambil alih aset yang dijadikan jaminan atau underlying aset dalam akad suku ijarah ini. Yang ketiga, isolasi finansial. Jadi akses Pos Indonesia untuk mendapatkan pinjaman bank atau menerbitkan surat utang baru di masa depan akan tertutup total karena reputasi finansial yang buruk. Kemudian bagi investor, bagi pemegang suku, tentu saja ya, mereka menderita pembekuan dana. Pembayaran imbalan akan dihentikan total sampai ada keputusan hukum tetap ikrah dari pengadilan atau proses likuidasi aset selesai. Risiko haircut
atau potong modal jika hasil penjualan aset jaminan oleh wali amanat ternyata tidak mencukupi total nilai utang, investor terancam kehilangan sebagian dari modal pokok yang mereka tanamkan. Ngeri juga ya. Kemudian yang ketiga, penurunan nilai portofolio. Reksadana pendapatan tetap syariah yang memegang suku Pos Indonesia akan mengalami penurunan nilai aktif bersih (NAB) yang merugikan masyarakat luas selaku investor reksadana tersebut. Nah, ini loh. Jadi yang terkait dengan itu saya kira sudah cukup ya penyempurnaannya. Kita akan membahas lagi terkait dengan Dapen Pos ya. Ini kan Pos Indonesia itu punya anak perusahaan yang pernah Dapen Pos. Bolehkah pensiunan melakukan pemantauan transparansi Dapen Pos? Jawabannya tentu saja boleh. Jadi setiap pensiun boleh melakukan itu, bahkan sangat dianjurkan. Pensiunan pos memiliki hak hukum dan legalitas penuh untuk memantau transparansi pengelolaan dana pensiun Pos Indonesia Dapen Pos. Berikut dasar hukum dan alasan mengapa pensiun diperbolehkan melakukan pemantauan tersebut. Hak hukum sebagai peserta pasif berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, serta regulasi otoritas jasa keuangan, pensiunan dikategorikan secara sah sebagai peserta. Sebagai pemilik dana dan penerima manfaat bulanan, pensiunan memiliki hak mutlak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai kondisi kesehatan keuangan lembaga yang mengelola dana masa tua mereka. Itu yang satu pertama itu ya, yang terkait dengan hak hukum. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dapen Pos merupakan lembaga dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh PT Pos sebagai BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan atau lembaga yang mengelola dana publik, negara wajib menyediakan informasi berkala yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama oleh anggotanya sendiri. Ketiga, peran pengawasan lewat organisasi pensiunan, sehingga pensiunan tidak harus bergerak sendiri ya. Pengawasan transparansi ini dapat dilakukan secara kolektif dan resmi melalui Persatuan Pensiunan P2 Pos dia. Organisasi ini memiliki jalur komunikasi formal dengan manajemen pengurus Dapen Pos dan Dewan Pengawas untuk meminta klarifikasi jika ditemukan kejanggalan dalam laporan investasi tahunan. Nah, ini teknis pemantauannya ya. Bagaimana memantau transparansi pengelolaan dana pensiun pos, terutama di tengah masa restrukturisasi keuangan bagi Pos Indonesia ini ya. Sebagai lembaga dana pensiun pemberi kerja DPPK yang mengelola program pensiun manfaat pasti, Dapen Pos wajib menerapkan tata kelola keterbukaan informasi publik. Berikut panduan langkah demi langkah serta kanal resmi yang bisa Anda gunakan nanti kalau Anda sebagai pensiun pas ya, untuk memantau transparansi dan Dapen Pos secara berkala. Anda boleh nih, pertama, memeriksa laporan keuangan dan brosur hasil usaha sesuai aturan Menteri Keuangan dan OJK. Pengurus Dapen Pos wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Ini kanalnya, satu, kanal akses buka menu informasi berkala Dapen Pos dan menu informasi tersedia setiap saat Dapen Pos. Komponen yang wajib dilihat: unduh berkas laporan keuangan audited dan brosur ringkasan laporan investasi, periksa lembar opini auditor untuk memastikan status auditnya wajar tanpa pengecualian WTP. Kemudian bisa juga kita memantau alokasi portofolio investasi. Dapen Pos itu mengelola dana yang berasal dari iuran pegawai dan pendiri. Anda perlu memantau di mana saja dana tersebut dipakai buat aja oleh mereka. Pertama, prinsip keamanan. Sesuai aturan tata kelola internal, kekayaan Dapen Pos tidak boleh dipinjamkan atau diinvestasikan langsung pada surat berharga, aset milik orang dalam, berafiliasi. Nah, urusan dengan menghindari benturan kepentingan ya. Kemudian kanal aksesnya, cek bagian ringkasan laporan investasi tahunan pada brosur publik resmi mereka di situs Dapen Pos. Ini sebenarnya masih ada beberapa lagi, namun waktunya sudah cukup. Nanti kita khusus Dapen Pos ini kita bahas secara mendetail ya. Bagaimana kita sebagai pensiunan pos mengawasi dan mengetahui progres perkembangan Dapen Pos agar tidak curiga. Nah, inilah caranya ya. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.